Hari ini kita akan belajar tentang hukum Tuhan, salah satu hukum Tuhan. Saya berdoa hukum ini membuat kita dibukakan pewahyuan yang baru, membuat kita mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum kita ini belajar firman Tuhan, kita harus izinkan Roh Kudus itu melembutkan hati kita. Kita buang semua pengetahuan yang lama. Ketika kita ini belajar firman, kita buang pengetahuan yang lama, segala sesuatu yang kita ketahui, yang kita pelajarin, kita buang. Kita minta hikmat Roh Kudus, waktu kita belajar firman, dapat pewahyuan yang baru, dibukakan hikmat yang baru, pengertian yang baru, sehingga pengertian yang benar-benar dari Tuhan itu akan memerdekakan kita. Tapi banyak orang ketika mau belajar firman, pengetahuan, pengalaman yang lama dipakai, sehingga dia mengerti firman seperti yang dia pernah pelajarin. Saya selalu belajar firman Tuhan, saya pakai pengetahuan-pengetahuan yang lama, saya tanggalkan. Semua hal yang pernah saya pelajarin, saya pernah renungin segala macam yang lama, saya coba tanggalkan. Saya benar-benar minta fresh yang baru dari Tuhan. Ketika saya belajar, mengerti firman ayat demi ayat, saya dibukakan pewahyuan yang baru, yang fresh dari Tuhan. Bukan berarti kita harus buang pewahyuan yang lama, tidak. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita minta pewahyuan yang baru. Pewahyuan yang baru itu membuat hikmat dan pengetahuan kita itu semakin melimpah. Ketika kita memiliki hikmat dan pengertian, serta pewahyuan yang dalam dengan kebenaran firman Tuhan, kita semakin dibawa ke dalam kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita bersikap, cara kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau, seperti penawaran kita. Kita harus tanggalkan, kita harus rubuhkan semua benteng-benteng pengetahuan yang menghalangi pewahyuan yang untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang memiliki pemahaman masing-masing yang berbeda tergantung latar belakang yang dia belajar sama siapa. Kalau mereka belajar latar belakang belajar dengan orang-orang yang benar, dengan kebenaran yang sejati, ya tidak ada masalah. Tapi banyak orang belajar dengan pengetahuan nenek moyangnya, gurunya, pengajarannya, orang tuanya yang belum di dalam Tuhan. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari karena pola pikir, cara pandang yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan itu menjadi benteng yang mengakibatkan orang itu susah mengerti kebenaran. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, izinkan Roh Kudus melembutkan hati Bapak Ibu semua. Izinkan Roh Kudus menerangi, minta roh hikmat dan wahyu mengalir dalam kehidupan, sehingga kita dibukakan pewahyuan yang baru. Pewahyuan yang baru tadi, firman yang kita ketahui tadi, firman itu akan memerdekakan kita. Dan ujungnya, hidup kita akan mengalami kemerdekaan. Diubah terus menjadi sama serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Buka sebentar bersama saya di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya ini pernah bahas tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus kurang lebih 1 bulan lebih. Bapak Ibu bisa dengerin khotbahnya di YouTube, sudah diupload di YouTube. Saya sudah bahas detail itu banyak sekali selama sebulan lebih. Tapi hari ini ada beberapa hal yang kita harus pelajarin supaya kita ini mengalami breakthrough dan terobosan. Mungkin selama ini Bapak Ibu selama pandemi ini semua orang mengalami kesusahan. Saya pun sebelum pandemi saya secara pribadi dengan istri mengalami masa-masa sulit hampir 4 tahun. Dan baru beberapa bulan terakhir ini Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bagaimana saya mengalami breakthrough dan terobosan? Tentunya ada hal-hal yang harus saya bayar di hadapan Tuhan. Tidak semudah seperti itu saja, tapi ada hal yang saya udah tabur di masa-masa sulit, di masa-masa susah, di masa-masa kita terjepit. Ada beberapa orang yang ikut kebaktian saya, mereka yang setia ngikutin pengajaran saya, mereka tahu persis nih. Orang-orang yang dekat dengan saya ini tahu persis bagaimana penderitaan yang kami alami, tekanan yang kami alami. Dan sampai detik ini Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Dan Tuhan berkata, selama bumi masih ada, selama kita tinggal di bumi dan bumi ini serial ada, masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ini hukum nabur dan tuai ini adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Hukum adalah ketetapan Tuhan. Hukum itu tidak bisa dilawan. Ada di dunia dikenal dengan namanya hukum gravitasi. Segala sesuatu yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Pak, itu kan ada pesawat. Dia akan terbang ke udara.
tetap saja dia akan tetap landing. Ada saatnya dia tetap landing ke daratan. Dia akan berhenti di daratan. Itu hukum, nggak bisa dilawan. Nah, salah satu hukum Tuhan adalah hukum tabur tuai. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai ini tidak akan pernah berhenti. Selama saya secara pribadi bersama istri mengalami masa sulit karena bisnis kami bangkrut, usaha kami bawa belur, hancur, kami meninggalkan utang besar sekali buat kami, itu nilainya besar sekali. Dan di waktu-waktu susah itu, kami tidak tinggal diam loh. Waktu kami hidup hanya just enough, hanya cukup saja, tapi kami benar-benar menabur di waktu susah. Saya lebih senang menabur. Sampai hari ini kita menabur. Suatu hari saya punya cita-cita untuk memberi makan sebuah kota. Suatu kota di kota ini saya ingin memberi makan sebuah kota. Dan itu pun tidak akan terjadi sampai saya memulainya. Saya udah lama memberi makan, meskipun nggak satu kota, meskipun nggak banyak orang, saya setiap hari memberikan makan beberapa orang. Saya lakukan bagian saya. Suatu hari saya berdoa, saya bisa memberikan sebuah kota. Saya bagi makanan. Saya lakukan. Waktu saya mengalami kesusahan, benar-benar susah, hidup kami berantakan, keuangan kami berantakan. Tapi kami tambah cinta Tuhan. Waktu kami benar-benar ekonomi kami, usaha kami benar-benar bawa belur, di sisi lain rohani kami semakin meningkat. Urapan kami yang Tuhan percayakan kepada kami berdua, dalam pelayanan itu luar biasa sekali. Banyak orang semakin dijamah Tuhan, banyak orang semakin diubah Tuhan. Pelayanan kami semakin berkembang, ada perkara-perkara yang menyertai. Tapi di sisi lain, secara ekonomi kami berantakan. Kami sampai benar-benar ingin jual aset. Beberapa aset kami jual, dan sudah terjual tentunya. Tapi ada beberapa aset yang tidak terjual, memang Tuhan izin tidak terjual sampai hari ini, sampai hutang kami lunas semuanya. Itu breakthrough dan terobosan Tuhan. Saya tahu sampai hari ini Tuhan berkati karena ada bagian yang saya ambil, saya lakukan. Adalah hukum tabur tuai. Saya lakukan bagian saya percaya firman ini. Selama saya tinggal di bumi, hukum tabur dan tuai itu pasti akan tetap terjadi. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Berarti artinya masih tetap ada. Tidak akan pernah berhenti. Hukum tabur tuai ini. Baik pada musim dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Ini adalah hukum Tuhan. Bapak Ibu mungkin mengalami masa sulit, masa sukar. Masa yang susah. Pak, bagaimana saya mau menabur, keuangan saya aja susah. Bagaimana saya mau memberi orang lain, saya aja pas-pasan. Tapi ini hukum tetap berlaku, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menabur uang mungkin karena nggak punya uang. Tapi Bapak Ibu punya tenaga. Hal apapun yang Bapak Ibu bisa tabur, suatu hari Bapak Ibu akan tuai loh. Ini tidak berlaku pada keuangan saja, tapi pada pekerjaan, pada sikap, pada perbuatan, pada perkataan, dalam hal apapun saja yang Bapak Ibu lakukan, suatu hari Bapak Ibu akan tuai. Bapak Ibu suatu hari akan tuai, dalam hal apapun juga. Di Hosea pasal yang ke-8, ayat yang ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai punting beliung. Kalau ada orang menabur angin, pasti menuainya akan punting beliung. Hal yang mengerikan sekali. Nah, gandum yang belum menghuning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Ini sangat mengerikan sekali nih. Ini di kitab Hosea. Itu ada latar belakangnya kenapa bangsa Israel menabur dan tidak menuai. Karena ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Pokoknya sebentar bersama saya di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Kuncinya ngapain? Untuk kita menerima harus memberi dulu. Tapi banyak orang lebih suka menerima daripada memberi. Tapi untuk kacamata kebenaran firman Tuhan, dalam kacamatanya Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ini penting sekali. Dalam kondisi, mungkin Bapak Ibu kesusahan, Bapak Ibu bisa menabur. Menabur tidak harus di gereja. Kalau Bapak Ibu digerakkan menabur di gereja, ya nggak masalah. Tapi coba nabur, urusin di sekitarmu itu. Ada orang-orang susah di sekelilingmu itu loh. Buat apa nabur di dalam gereja, tapi tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah menikmati berkat Tuhan, tapi dia fokuskan untuk gereja. Kalau Bapak Ibu, ini akan menjadi kontroversial nih. Gembala-gembala pasti tidak suka dengan apa yang saya sampaikan nih. Kalau Bapak Ibu nih lebih mengutamakan persembahan ke gereja, tapi orang tuamu menderita, ya percuma saja.
Urusin orang tuamu dulu, sampai dia bisa menikmatin berkat, hidup nyaman, hidup dengan berkat. Daripada berkatmu kamu berikan ke gereja, tapi orang tuamu keleleran loh. Orang tuamu mau biaya ke rumah sakit nggak punya, tapi kamu rajin memberikan persembahan ke gereja, buat apa? Memberi itu tidak harus ke gereja. Gereja memang butuh duit, gembalanya juga butuh duit. Tapi ada orang-orang tertentu, memang ada bagian yang harus diberikan ke rumah Tuhan, ada bagian yang harus diberikan kepada orang lain. Kita harus tanya Tuhan, kita mesti peka dengan Tuhan. Ini berkat untuk siapa? Buat apa kita bayar perpuluhan? Saya rajin bayar perpuluhan, saya tidak menentang perpuluhan. Tapi kita rajin bayar perpuluhan, tapi orang tua kita kelaparan, nggak bisa makan, sakit nggak ada obat. Itu namanya kan tidak berhikmat menurut saya. Lebih baik diurusin keluarganya dahulu. Kalau ada pendeta yang ngelarang ngurusin keluarganya, mendingan uangnya dipersembahkan ke gereja, itu namanya ngawur menurut saya. Pendeta yang mata duitan. Bagi saya, ngurusin keluarga kita yang kekurangan itu jauh lebih penting daripada kasih persembahan ke gereja. Buat apa kita kasih persembahan gereja gede, tapi keluarga yang di depan mata kita keleleran, kelaparan, melarat kekurangan. Bagian kita adalah menolong. Ketika kita diberkatin, bagian kita adalah memberkati orang lain. Karena dalam setiap rupiah, dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, itu ada bagian yang harus diberikan untuk orang-orang tertentu. Berkat itu tidak melulu buat kita, ada bagian-bagian tertentu yang benar-benar Tuhan siapkan berkat itu melalui kita untuk kita bisa bagi kepada orang lain. Ada bagian yang harus kita beri kepada orang lain. Jangan jadi orang itu serakah. Ketika terima berkat, fokusnya pada diri sendiri, ingin beli segala sesuatu. Kenapa saya dengan istri sampai hari ini dicukupin semua kebutuhan kami, bahkan kami diberkatin, utang kami sampai dibayar lunas. Karena kami percaya, setiap berkat yang saya terima, seringkali kita bagi kepada orang lain. Ada bagian yang benar-benar Tuhan suruh untuk bagi orang lain, kita bagi. Dan saya percaya itu firman ngomong, beri maka kamu akan beri. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, coba cek selama ini kenapa keuanganmu susah. Keuanganmu susah, bisnismu berantakan, bisnismu seret. Mungkin ada bagian yang harusnya kamu tabur untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang susah. Tapi kamu makan sendiri. Benih itu kamu makan sendiri. Karena ada benih yang bagian yang harus ditabur, ada benih yang harus dimakan. Benih tidak boleh dimakan. Ada berkat yang untuk dimakan, ada berkat yang untuk benar-benar untuk ditabur. Tapi kalau semuanya itu dimakan, ya nggak ada benih lagi untuk dituai. Bangsa Israel kenapa menjadi budak? Pertama kali datang dikasih berkas-berkas gandum. Bukan untuk ditabur, semuanya dimakan sampai barangnya habis, dijual, semuanya habis. Ujung-ujungnya badannya sendiri dikasih untuk jadi budak kepada orang-orang Mesir, sehingga mereka jadi budak. Pada titik tertentu baru sadar, ternyata harus ada benih yang harus ditabur. Baru dia akan menuai. Hukum Tuhan, menabur akan menuai. Nabur apapun loh. Nabur angin akan tuai badai. Nabur senyum akan tuai pujian. Perlakuan baik. Nabur uang tuai uang. Nabur buku tuai buku. Nabur baju tuai baju. Apa yang Bapak Ibu tabur, suatu hari Bapak Ibu tuai. Bapak Ibu ngomong dari sikap perbuatan aja lah. Bapak Ibu memperlakukan orang lain dengan terhormat. Bapak Ibu kan dapat terima kemurahan banyak dari orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu dengan sadis, ketus, ngomongnya kasar, Bapak Ibu akan terima sikap jahat dari banyak orang. Karena itu hukum yang tidak bisa dilawan. Hukum tabur dan tuai. Hari ini, sebagian dari hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Hari ini Bapak Ibu nikmatin apa? Banyak kemurahan, kasih kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, atau malah banyak hal yang mengerikan. Coba dicek masa lalu sepanjang hidupmu tuh, melakukan apa? Banyak hal apa yang kamu tabur? Harusnya mulai hari ini, ketika dengar firman ini, ambil keputusan untuk melakukan yang terbaik. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita bicarakan, yang kita beri kepada orang lain, itu sebagai benih loh. Suatu hari akan berbalik kepada kita sendiri akan tuai. Baik hal buruk atau hal jahat. Kalau Bapak Ibu memperlakukan orang lain dengan ketus jahat, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa sanggup, merasa segala sesuatunya, suatu hari Bapak Ibu juga nuai kesepian dan kesendirian karena merasa pintar dan hebat sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu menabur kebaikan, kemurahan, kasih sayang,
Bapak Ibu akan tuai hal yang ajaib dan luar biasa bersama Tuhan. Satu hari saya berdoa Bapak Ibu akan menuai hal yang mulia, yang agung, yang luhur, yang ajaib, yang besar dan dahsyat. Karena memilih untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Apapun itu. Buka sebentar 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Disimpel itu hukum Tuhan. Yang menabur sedikit ya pasti menuainya sedikit. Beda dengan petani tahu persis ini. Hukum ini tahu persis. Ketika dia menabur benih 1 kuintal, dia akan menuai ya kurang lebih berapa kali lipatnya dari 1 kuintal. Kalau dia menabur benih 1 ton, mungkin dia akan menuai double porsi, 2 kali ganda. Petani itu tahu persis loh. Ketika dia menabur padi, dia akan tuai padi. Ketika dia menabur jagung, dia akan tuai jagung. Kita mesti belajar sama petani. Puji Tuhan, saya itu dulu dibesarkan dari orang tua yang banyak urusannya dengan kebun dan pertanian. Jadi saya tahu persis ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nabur banyak, tuai banyak. Nabur sedikit, tuai sedikit. Ayat yang ke-7-nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kalau mau menabur itu memberi dengan kerelaan hati, jangan karena terpaksa, percuma. Banyak orang menabur dengan terpaksa karena disuruh gembalanya, disuruh pendeta, ya nabur, tapi bukan karena kesungguhan hati, ya tidak akan menuai. Banyak orang menabur itu, setelah menabur dia posting di media sosial supaya dapat pujian dan penghargaan. Oh ya, pujiannya, kamu dapat pujian bukan dari Tuhan, ya dari orang lain. Dari Tuhan nggak dapat pujian karena kamu di dunia udah terima pujian dari orang lain. Ketika kita memberi tangan kiri, tangan kanan jangan sampai tahu artinya apa. Kalau memberi itu diam-diam saja, orang nggak perlu digembar-gemborkan. Biar urusan kita dengan Tuhan. Suatu hari kita akan tuai bersama Tuhan. Tapi kalau menaburnya digembar-gemborkan supaya dapat pujian, supaya nih gue kasih persembahan gede buat gereja nih, supaya pendetanya sayang sama aku, buat apa? Nyari muka kepada pendeta, nggak perlu cari muka tetap nempel di wajahmu. Nyari muka itu ke Tuhan. Kalau benar-benar real, disuruh memberi buat gereja, kasih buat gereja. Kalau terpaksa memberi buat gereja, nggak usah terpaksa, memberi itu dengan kerelaan. Memberi itu dengan kerelaan, karena kamu mencintai Tuhan. Dengerin baik-baik. Kita memberi persembahan, itu adalah benih loh. Ketika kita memberi persembahan kepada gereja itu sebenarnya bukan karena paksaan. Sekalipun edaran kantong persembahan itu diberikan. Tapi kita mesti sadar bahwa segala sesuatu yang kita beri itu adalah suatu benih. Kalau kita menabur benih dengan keterpaksaan, ya nggak akan nuai benih tuaian secara maksimal. Kita tuh memberi persembahan kepada gereja itu bukan karena keterpaksaan, karena kita itu mencintai Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, kita berikan persembahan kepada gereja. Dengerin baik, Tuhan itu tidak butuh persembahan. Tapi seringkali Tuhan nguji hati kita, nempelnya kemana? Lewat persembahan. Ketika seseorang hatinya nempel ke uang, ketika saya ngomong tentang keuangan begini loh, mereka akan antipati loh. Tapi kalau ketika hati seseorang itu nempel ke Tuhan, ketika ngomong tentang uang, bebas, free. Dengerin baik-baik. Saya tidak pernah ngambil uang persembahan dari gereja. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke gereja. Saya free. Saya bebas ngomong tentang keuangan karena saya nggak ada kepentingan dengan uang persembahan Bapak Ibu yang berikan ke gereja. Kan Bapak Ibu bergereja masing-masing. Yang ngambil persembahan kan gembalamu. Nah, persembahan kan juga tidak harus ke gereja. Ada bagian yang Tuhan suruh kasih ke gereja, ada bagian yang harus Tuhan suruh kasih ke rumah Tuhan, ada bagian yang suruh kasih orang miskin, orang yang menderita, orang anak yatim piatu, dan orang-orang jompo. Ada bagian-bagian tertentu, bahkan ada berkat-berkat khusus, persembahan-persembahan khusus yang harus diberikan kepada para imam. Ada bagian-bagiannya. Ketika kita memberikan korban persembahan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kita itu ngerti Tuhan. Oh, karena saya ini mencintai Tuhan. Tuhan itu terlalu baik sama saya. Tuhan udah berkatin saya melimpah-limpah sampai hari ini. Saya akan coba cari persembahan kepada Tuhan. Saya berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat gereja lokal, mungkin kepada hamba Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, mungkin kepada orang hamba Tuhan di sekitarnya yang mementorin Bapak Ibu, yang memberkatin firman kepada Bapak Ibu coba berikan persembahan. No problem, gak masalah. Itu tidak masalah. Bahkan Bapak Ibu
memberkati orang-orang miskin, memberkati orang-orang yang kekurangan. Tapi terutama orang tuamu juga harus diberkatin dahulu. Percuma memberkati orang lain, tapi orang tuamu nggak pernah menerima berkat dari kamu, hidupnya susah. Kekurangan itu tandanya bohong. Percuma saja. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Ketika kita memberikan persembahan, itu kita tidak memberikan sedekah, tapi kita memberikan korban kepada Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, saya bawa korban persembahan saya kepada gereja lokal dan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Karena Tuhan seringkali ngetes kita ini sungguh-sungguh cinta sama Tuhan apa enggak, itu daripada uang. Karena saingannya Tuhan itu bukan setan hari ini. Saingannya Tuhan adalah uang. Uang seringkali nempel di hati orang begitu lengket. Ketika ngomong persembahan alergi, dikirain pendetanya mata duitan. Dengerin Bapak Ibu, saya nggak pernah ngambil, selama pelayanan saya tidak pernah ngambil persembahan. Dari tahun 97 sampai tahun 2019 saya baru ambil persembahan. Sebelumnya saya tidak pernah ngambil persembahan. Ada beberapa gereja yang memaksa saya terima. Tapi saya nggak terlalu pusing dengan saya pelayanan, saya khotbah, saya ngajar, dikasih persembahan apa tidak. Saya tidak terlalu pusing. Orang saya punya usaha, saya punya bisnis yang ngasilin duit kok. Saya nggak makan dari belas kasihan dan saya nggak makan dari persembahan. Tapi memang pemberita firman makan dari pemberitaan itu, nggak masalah sebenarnya. Tapi jadi pelayanan saya tujuannya bukan karena uang. Karena saya tahu saya cinta uang, makanya saya nggak ngambil persembahan. Gitu. Nah, ini hukum tabur tuai ini berlaku sampai kapanpun juga. Sampai bumi ini masih ada, pasti berlaku. Kalau Bapak Ibu ingin terobosan, Bapak Ibu dengerin khotbah saya, doa yang pasti dijawab. Saya bahas tentang orang-orang yang mengalami breakthrough dan terobosan karena dia banyak memberikan persembahan dan berbuat baik kepada orang. Bapak Ibu dengerin khotbah itu, doa yang pasti dijawab Tuhan. Itu contoh-contoh di Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan hukum tabur tuai itu berlaku sampai hari ini. Coba cek selama ini, hatimu nempelnya kemana? Ke Tuhan apa ke uang? Orang kalau nempelnya ke uang, itu akan pelit, kikir, medit loh. Kita bayu jelaskan orang kikir, orang pelit tidak masuk kerajaan surga loh. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dengerin baik-baik bahwa setiap berkat rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita adalah ada bagian untuk orang lain yang harus kita bagikan. Ada tanggung jawab dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada untuk orang lain, ada bagiannya untuk gereja Tuhan, ada bagian untuk rumah Tuhan, ada bagiannya untuk keluarga kita, ada bagian yang untuk kita nikmatin. Pak, saya kan lagi susah nih, keuangan saya pas-pasan, bagaimana saya menabur? Kalau ketika Tuhan suruh menabur, artinya Tuhan kasih benih, nggak usah pusing itu. Bapak Ibu, kalau nggak punya uang, ada sikap perlakuan, ada tenaga. Itu kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatunya dengan tulus, setia, menolong, membantu orang lain dengan tenagamu, itu juga bentuk-bentuk taburan. Suatu hari Bapak Ibu juga akan menuai. Buka sebentar di Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Ini ada janji Tuhan nih. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya ngalami persis ayat-ayat ini. Kami suatu hari waktu COVID di awal-awal, kami memang dapat beberapa pekerjaan yang menghasilkan uang. Tapi kita banyak tabur untuk waktu susah itu. Sampai rekening kita itu habis. Kita belikan beras, kita bagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Saya bilang sama istri saya, beli beras, bagi kepada mereka. Puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara loh. Kami bisa beli beras, kami bisa bagi makanan, kami bisa bagi berkat, bagi uang, bagi kue. Kami bisa bagi-bagi berkat kepada orang lain. Saya tahu waktu itu ketika nabur saya benar-benar punya uang lagi. Habis. Kita tuh kalau punya aset tapi nggak punya uang cash itu sama saja. Sama melaratnya. Orang kita punya aset tapi kita jual nggak laku-laku. Padahal kita nggak punya uang cash. Sama saja kekurangan. Tapi sampai hari itu, sampai dengan hari ini, Tuhan cukupin. Tuhan cukupi. Bahkan lebih dari cukup. Kita bisa memberi berkat kepada orang lain. Ada bagian yang harus kita kerjakan di masa-masa susah. Menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti menuai dengan sorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nabur aja nangis ceritanya, Tuhan ini uang satu-satunya gue mau berikan kepadamu Tuhan. Ku tabur. Suatu hari dia pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dia akan menuai yang luar biasa. Bapak Ibu, menabur itu tidak perlu menunggu Bapak Ibu kaya, tidak perlu menunggu Bapak Ibu punya duit, tidak perlu menunggu Bapak Ibu berkelimpahan. Hari ini apa yang ada padamu itu sebagai benih loh. Dengerin baik-baik. Tuhan selalu memberkati kita mulai dari apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki. Dari situ permulaan berkat. Dari situ Tuhan akan campur tangan, bikin terobosan. Bapak Ibu punya apa hari ini? Punya apa, lakukan apa? Bapak Ibu bisa mulai dari apa yang Bapak Ibu miliki. Saya puji Tuhan, saya itu setiap kali ngomong tentang uang, tentang persembahan di gereja, itu persembahan di gereja itu meledak. Persembahannya gede sekali. Puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Dan saya ngomong uang karena saya nggak ngambil persembahan, jadi saya nggak ada beban. Free, I am free dengan ngomongin tentang persembahan. Ketika saya ngomong tentang uang seperti ini, tentang menabur tidak hanya melulu tentang uang, tapi banyak hal, segala sesuatu, tingkah laku, perilaku, perbuatan, karakter, mulut, perkataan, semua yang kita kerjakan ini suatu hari akan balik kepada kita, karena itu sebagai benih, apapun itu namanya. Perlakuan kepada orang lain pun sebagai benih. Pemberian kita atau apapun juga lah, suatu hari kita akan tuai balik kembali. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, kita tabur, kita akan tuai. Dengerin baik-baik nih. Persembahan, persepuluhan is persepuluhan. Banyak orang beributkan tentang persepuluhan, ini boleh dibayar sampai hari ini apa tidak, gimana cara membayarnya, gimana hitung-hitungannya, Bapak Ibu bisa dengerin lah. Banyak hamba Tuhan ngajar. Saya juga pernah ngomong tentang persepuluhan itu, hidup dalam berkelimpahan. Bapak Ibu dengerin di sana. Ada bagian yang memang harus kita berikan kepada rumah Tuhan. Ada bagian yang harus kita berikan kepada orang tua kita dan keluarga kita yang kesusahan. Ada bagian untuk kita berikan untuk anak-anak yatim dan janda-janda miskin. Ada bagian masing-masing. Jadi ketika kita lakukan itu, Tuhan janji, Tuhan akan memberkati kita. Karena itu sebagai benih. Itu sebagai benih yang suatu hari kita akan tuai. Bapak Ibu, jangan izinkan uang itu nempel di hati kamu. Izinkan Tuhan. Percuma kita ngumpulin uang buat apa. Dan beberapa tahun terakhir ini saya sudah tidak mau beli aset lagi. Saya dengan istri, udahlah kita nggak usah beli aset lagi. Beli-beli tanah, beli-beli ini. Cukuplah dengan apa yang ada. Kalau Tuhan berkati lebih, ya kita beli satu lagi boleh lah. Tapi lebih baik sehari ini kita lebih banyak nabur aja untuk kebutuhan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Untuk orang-orang yang susah kita lebih banyak nabur. Saya komitmen dengan istri saya lebih banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan tentunya, dan untuk orang-orang yang susah di sekitar kita. Kita mau banyak nabur daripada kita kumpulin aset. Buat apa? Saya benar-benar diubah Tuhan dalam hal seperti ini, dan ujungnya hati kami ini tidak nempel kepada uang. Kalau Tuhan berkati lebih, ada berkat lebih, ya kita biasa saja. Kita kekurangan uang, nggak ada duit, ya biasa saja. Uang sudah tidak lagi menjadi yang nempel, menguasai yang utama dan terutama. Kita tahu yang utama dan terutama adalah Tuhan. Memang kita butuh uang. Dengan uang kita bisa melakukan banyak aktivitas, banyak pelayanan, banyak pekerjaan Tuhan dengan hal yang luar biasa. Tapi uang bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan. Saya percaya kalau kita ini, hati kita tidak nempel kepada Tuhan, kita itu akan bebas menabur kepada orang yang berkesusahan, menabur pada hamba Tuhan, menabur pada pekerjaan Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan lagi, karena uang nggak nempel kepada kita. Tapi kalau Bapak Ibu hati itu nempelnya kepada uang, akan berbagai banyak alasan. Saya berkati pendeta itu nanti beli mobil yang mewah, dia poya-poya. Bagianmu adalah nabur. Bagian mereka, hamba Tuhan itu pakai uangnya, itu urusan mereka. Mereka akan berurusan dengan Tuhan kok. Bagian kita adalah melakukan bagian kita. Bagian hamba Tuhan, dia akan berurusan Tuhan. Dia juga namanya hamba Tuhan. Bagian kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar. Artinya luar biasa ini. Artinya kita mengalami kelimpahan kok. Orang yang menabur tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tapi orang yang menghemat seringkali mengalami kekurangan. Tabur.
kebaikan, tabur kata-kata yang manis, tabur sikap yang lembut. Jangan ketus sama orang, jangan jahat sama orang, jangan negatif terus sama orang. Jangan ngomongnya jelek terus tentang orang lain. Coba tabur kata-kata yang membangun iman, membangkitkan, mengubah orang itu semakin hari semakin cinta Tuhan. Tabur kalau punya baju yang udah nggak muat-muatnya masih bagus, layak, tabur buat orang-orang yang kekurangan. Kalau udah berkat, berkelimpahan, tabur kepada orang-orang miskin. Kalau digerakkan untuk menabur kepada hamba Tuhan, ya yang berkati firman melalui hidupmu, ya tabur. Bahkan sebagian dari penghasilan kami akan banyak pakai untuk memberi kepada orang-orang yang kesusahan. Buat kami cukup, tapi kami akan banyak pakai untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa Ibu semakin hari semakin dibuat mengerti kebenaran firman Tuhan. Simple. Kalau Ibu ingin terobosan keuangan, selama ini cek banyak memberi kepada orang susah apa enggak, banyak menabur apa tidak. Jangan-jangan benihnya malah dimakan sendiri. Bagaimana bisa menuai kalau benihnya dimakan sendiri? Karena ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan. Hukum Tuhan itu tetap berlaku. Bagian kita melakukannya dan bagian Tuhan akan mengerjakannya. Kalau kita bisa kerjasama, ujungnya kita akan menjadi orang yang diberkatin. Kenapa sih Tuhan tuh mau memberkatin kita? Hidup dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan tuh mau hidup kita itu berkecukupan? Supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu hidupnya diberkati, Bapak Ibu bisa beri makan banyak orang loh. Bisa berbagi berkat sama banyak orang. Orang-orang tidak akan kelaparan di sekitar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diberkati, berkelimpahan. Bisa berikan makan membuat mereka bisa menikmati hidup dengan layak. Karena Bapak Ibu bisa dipercayakan berkat itu. Ketika Bapak Ibu dipercayakan berkat dan bisa mengelolanya dengan baik, Tuhan akan tambah percayakan lagi. Saya udah banyak ngomong tentang uang dan keuangan dan terobosan dan lain sebagainya dalam pengajaran hidup berkelimpahan di dalam Kristus itu selama 30 hari berturut-turut. Bapak Ibu bisa dengarkan. Saya percaya Tuhan mau kehidupan Bapak Ibu mengalami terobosan, breakthrough, diberkati, berkelimpahan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan. Saya berdoa orang yang mendengar ini tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang melarat, tidak ada yang hidupnya ngaco dan ngawur, tapi hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang, diberkati banyak orang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Amin. God bless you.